اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur jamaah rahimakumullah, mari kembali pujian itu senantiasa kita persembahkan ke hadirat Allah, karena berkah limpahan rahmat Allah, karunia Allah, di hari ke-9 Ramadan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua hadir ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat asar secara berjamaah, dan kita duduk sejenak dalam majelis ini niatnya i'tikaf sambil kita mendengarkan pengajian beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari menjelang maghrib ini sambil menunggu waktu iftar berbuka menjadikan kita ini orang-orang yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga pula tercurah terlimpah kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan, kami hormati Tengku Imum, Tengku Khatib, guru-guru kami, bapak dan saudara jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hidayah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musanifu rahimahullahu taala wa nafa'nahu bihi bi ulumihi bi asrarihi min barakati fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbih, pemberitahuan, pengumuman. Fi awali ma yajibu ta'limuhu lisigharin. Fi awali ma yajibu ta'limuhu lisigharin. Pada menjelaskan hal pertama yang diajarkan, yang wajib diajarkan bagi anak-anak kecil, anak-anak kita itu. Pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang hal iman, pondasi dasar. Sekarang kita bicarakan tentang apa yang harus ditanamkan pertama sekali bagi anak-anak kita, generasi-generasi muslim ini, agar mereka tidak kehilangan arah dan juga agar mereka selamat hidupnya di dunia dan juga selamat hidupnya di akhirat. Kata musannif pengarang kitab ini, inna awwala wajibin, sesungguhnya yang paling pertama, yang wajib pertama sekali, alal abai, atas ayah-ayah mereka, nah, orang tua mereka, tanggung jawab mengajarkan ilmu kepada anak itu. Yang pertama adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab ayahnya terutama. Dalam kitab Sulamut Taufik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, diajarkan di situ wajib bagi seorang ayah, seorang suami mengajarkan kepada istrinya dan anaknya ilmu-ilmu yang berhubungan tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang ayah malam-malam duduk di warung kopi, nah misalnya habis sisa duduk di warung kopi sambil apa tuh namanya tuh, scroll, nah. Anaknya di rumah main game, ngaji enggak, belajar enggak, itu duduk ayah itu duduk maksiat itu.
Kenapa? Dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Bukan hanya sekedar ngasih uang jajan sama anaknya, bukan sekedar hanya untuk membiayai hidup anaknya, sekolah anaknya, enggak. Ada kewajiban lebih besar, yaitu memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anaknya. Berapa banyak jamaah rahimakumullah hari ini yang kita lihat? Ayahnya duduk di sana, anaknya duduk di sana. Nah, dua-duanya yang dipegang sama apa? HP. Kalau sekolah rasanya dibela-belain betul. Tapi kalau urusan ngaji santai aja orang tua nih. Kalau sekolah gerimis diantar pakai mantel, hujan diantar pula. Kadang-kadang disewakan becak dan. Tapi kalau giliran ngaji gerimis sikit, anaknya bilang, "Ya, Bunda libur ya." Ya udah libur lah. Nah, gitu. Sederhana, sepele kali kita. Saya sering bilang di majelis-majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak bapak, anak ibu juara olimpiade matematika, itu ya biasa-biasa aja. Kalau anak ibu, anak bapak juara fisika, ya biasa-biasa aja. Lah nanti dalam kubur nggak ditanya rumus fisika, Pak. Nggak ditanya rumus matematika. Tapi berbangga hatilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kalau anak-anak kita itu hafiz Quran. Berbanggalah kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kalau anak kita itu menjadi bahagian orang-orang alim atau berada dalam lingkungan orang-orang alim. Contoh sederhana. Ketika ada seorang ayah meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia, diantarkan oleh jamaah ke pemakaman. Biasanya tradisi di tempat kita itu ada dibacakan doa oleh tuan imam biasanya. Lalu berangkatlah orang antarkan pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah anaknya itu di pemakaman itu menunggu ibunya bapaknya sebentar. Sejago-jago anak itu bahasa Inggris, hebat bahasa Inggrisnya. Nggak pernah dia ngomong di atas makamnya itu, "Who are you mother? You fine?" "I'm fine." Ada? Tak ada. Tetap yang dibaca olehnya suratul Fatihah. Di mana itu dapat? Di lembaga-lembaga pendidikan, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren. Disitulah diajarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adab. Tapi hari ini kita sudah jauh beda. Kalau untuk urusan dunia sepertinya nomor satu, urusan akhirat biasa-biasa saja. Padahal disebut di sini, inna awala wajibin alal abai li auladi ta'limuhum. Sesungguhnya kewajiban seorang ayah untuk mendidik, mengajarkan anak-anak mereka. Apa yang pertama diajarkan? Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanamkan dulu itu. Apa yang ditanamkan tentang Nabi? Bu'isa bi Makkata wa mata wa dufna bil Madinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, dilahirkan di kota Mekah dan dimakamkan di kota Madinah. Maknanya adalah diajarkan terlebih dahulu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi dulu ditanamkan sama anak-anak kita. Sirah Nabi. Makanya jamaah rahimakumullah ini penting ini. Kalau tidak anak-anak kita akan kehilangan figur contoh. Kenapa? Dari sejak kecil yang dikenal sudah Doraemon sama dia. Doraemon apalagi itu. Film-film kartun lah. Nah. Apalagi game-game sekarang nih Pak jamaah rahimakumullah luar biasa. Beli TV gede-gede di rumah yang ditonton anak YouTube. YouTube-nya YouTube game. Bayangin juga jamaah rahimakumullah. Bapaknya selalu aja main HP juga bapaknya. Tidak ada peduli sama anak. Ketika anaknya mencontoh figur yang ada di TV yang melenceng jauh dari nilai-nilai syariat, secara tidak langsung orang tuanya juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Makanya nilai pertama yang ditanamkan dalam Islam ketika mendidik anak adalah ajarkan anakmu itu tentang sejarah nabinya. Sebut ini. Bu'isa bi Makkata wa mata wa dufina fil Madinah. Ajarkan tentang sejarah nabimu, di mana dia dilahirkan, bagaimana dakwah perjuangannya sampai kemudian beliau berpulang ke rahmatullah
dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Tanamkan itu kepada anak kita. Ya, Sehingga mereka tidak kehilangan figur contoh Jawa dalam hidupnya. Ya, nggak kehilangan contoh dalam hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah bukti nyata tentang kebenaran ajaran agama kita, agama Islam. Kalau ditanya, mana bukti benarnya ajaran kita? Ajaran bukti kita yang benar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti nyata itu. Kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Ajarkan yang pertama dulu tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Anna awala ma yalzimul mukallafa ta'allumu syahadataini wa ma'nahuma. Yang kedua setelah itu, anna ma yalzimul mukallafa, diajarkan bagi anak yang sudah mukallif. Artinya yang tadi pertama belum mukallaf dia. Belum mukallaf, diajarkan tentang sirah. Siapa nama nabimu ya nak? Nabi Muhammad SAW. Siapa ibunya ya nak? Sayyidatina Aminah. Siapa ayahnya ya nak? Sayyidina Abdullah. Diajarkan itu pada saat dia belum mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah diberatkan hukum. Hukum 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nah kita ini mukallaf ini. Sudah diwajibkan hukum 5 itu, tak terlepas dari hukum 5 itu. Sholat wajib, tak sholat dosa, haram. Tapi anak yang belum mukallaf belum wajib sholat, tapi kewajiban orang tua mentarbiyahnya agar dia mengerti cara sholat. Kewajiban padanya tak ada untuk sholat, tapi kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya agar tahu caranya sholat. Saya pernah, Bapak jamaah rahimakumullah, bukan mengetes, mencoba. Ada anak sekolah unggul, nggak tanggung-tanggung. Saya diminta ngisi materi waktu itu, ingat saya materi apa lupa saya itu. Materi apa yang anak-anak sekolah itu ya punya organisasi apa namanya itu? OSIS, ngasih materi apa itu? Kerohanian tahap apa lupa saya, dah lama. Jadi saya tanya sama anak itu, cerdas anaknya, sekolah unggul. Nah, coba kau bacakanlah apa Pak Ustadz, doa duduk antara 2 sujud. Coba dengar, apa yang dibaca sama dia? Saya sedih saya. Rabbighfirli waduburni, maaf. Seharusnya wajuburni, dibaca waduburni. Yang salah siapa yang salah? Bukan anak itu, Pak. Orang tuanya yang lalai dengan pendidikan anak. Hari ini mohon maaf saya bilang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Kita sudah merasa bebas lepas tanggung jawab kalau anak kita sudah sekolah di tempat tahfiz. Selesai. Tapi kita nggak pernah mengkoreksi bacaan anak kita ketika dia membacakan Al-Quran. Bapak Ibu boleh tes, apakah sesuai dengan aturan tajwid atau tidak bacaan itu. Bukan hanya sekedar dia menghafal kalimat-kalimat dalam Al-Quran, tapi bagaimana dia benar dalam bacaan Al-Quran, itu yang penting. Makanya kalau kita ngaji kitab At-Tibyan Adabi fi Hamlatil Quran karangan Imam Nawawi, mana lebih besar pahalanya tuan guru membaca Al-Quran bil ghaib atau bilal ghaib, membaca Al-Quran bil ghaib atau bin nazar, membaca Al-Quran dengan dihafal atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kata Imam Nawawi, lebih gede pahala membaca Quran dengan melihat mushaf daripada membaca Quran dengan menghafal. Walaupun dia hafal juz 30 juz hafal, tapi pahalanya lebih gede dengan membaca Al-Quran menatap mushaf. Maknanya apa? Dengan menatap mushaf kita bisa menjaga kebenaran cara membaca Al-Quran kita. Nah gitu. Ini hukumnya izhar, ini hukumnya iqlab, ini hukumnya idgham, ini hukumnya ikhfa. Nah. Bapak boleh tes itu. Mohon maaf. Boleh tes.
Bukan salah sekolahnya, bukan salah gurunya. Salah kadang kita orang tua itu sudah lepas rasanya hati. Anak kita sudah sekolah tahfiz. Nggak perlu dites-tes lagi, cukup lah, udah mantap itu. Belum, ketua band orang tua ngetes anaknya. Saya ingat Pak, kalau dulu saya pulang dari pondok, seminggu aja di rumah, ayah saya almarhum itu nanya sama saya, itu hafalanmu sampai mana? Ya itu yang paling ditanya sama ayah itu, kalau nggak ajurumiyah itu alfiyah dulu, karena itu yang pokok sekali itu. Itu ajurumiyahmu sampai mana? Ada ya. Coba kau ulang hafalan ajurumiyahmu depan ayah. Walaupun kadang ayah itu ngambil kitab ditengoknya, tapi awak menghafal. Dia begitulah perhatian seorang ayah kepada anaknya. Sekarang ini, kalau sudah sekolah di situ, seolah-olah sudah lepas tanggung jawab ayah. Dari pagi sampai sore, malam dibebaskan anaknya main HP. Padahal di sekolah itu hanya diajarkan menghafal Al-Quran, tidak diajarkan bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana etikat yang benar. Enggak. Bapak boleh tes tuh, lihat itu. Tapi dalam kitab ini diajarkan seorang ayah bagi anaknya yang mukallaf, kewajiban pertama adalah mengajarkannya, memberikan pemahaman kepadanya ta'lumus syahadataini wa ma'nahuma, mengajarkan kepadanya 2 kalimat syahadat dan makna keduanya, yang sudah kita bicarakan 2 pertemuan yang lalu itu. Wa jazmu i'tiqadihi, dan menanamkan iktikad yang benar kepada anak kita. Iktikad yang benar, keyakinan yang benar. Kalau kita di Aceh ini, umumnya di Indonesia ini, umumnya kita berpegang kepada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Itu biasa di sini ini. Oh, Bapak mau pakai i'tikad terserah, tapi tanamkan itu kepada anak-anak kita. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Summa ta'allumu zawahiri ilmi tauhidi, kemudian ajarkan zawahiri ilmi tauhidi, diajarkan tentang seluk-beluk ilmu tauhid. Ini tingkatan mukallaf. Tingkatan mukallaf. Yang pertama tadi tingkatan anak-anak, belum balik dia, belum mukallaf, diajarkan dulu tentang sirah Nabi. Tapi begitu dia sudah mukallaf, ajarkan dia tentang syahadatnya, ajarkan dia tentang iktikadnya, ajarkan dia tentang tauhidnya yang benar. Wa in lam yakun anid dalili, walaupun tidak disampaikan secara detail pakai dalil. Ini yang kemarin itu saya ditanya sama bapak-bapak, Pak Ustadz, macam mana saya ngaji keimanan, saya nggak punya waktu segala macam. Saya bilang tingkatan iman itu kan macam-macam. Ada iman yang mukallid, macam kita ini mukallid, udah kenal wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, yang binafsi bila dalilin, jadilah sudah. Ada di atas tempat makam itu lagi, namanya bukan makam muqallid tapi mutabi, orang yang ikut. Dia bukan hanya tahu secara sebutan wujud, kidam, baqa, mukhlafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, bukan hanya tahu itu, tapi terperinci tafsili. Dia tahu wujud dalilnya ini, qidam dalilnya ini, baqa dalilnya ini. Ini secara terperinci ini. Kalau kita tak sampai di situ, cukuplah makam mukallid, jadilah sudah. Yang penting kita sudah tahulah. Tanamkan itu dulu sama anak-anak kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Coba Bapak Ibu tes nanti pulang ke rumah. Yang punya anak silahkan tanya sama anaknya, yang punya cucu silahkan tanya sama cucunya. Nak, tolong sebutkan sifat 20. Padahal itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 itu adalah wajibun, wajib. Disebut dengan i'tikad 50 itu. Yang pertama 20 sifat Allah wajib, 20 sifat Allah mustahil, 1 sifat Allah yang harus. 41. 4 sifat Rasul wajib, 4 sifat Rasul mustahil, 1 yang harus. 50
50. Itu wajib kita tanamkan sama anak-anak kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah enggak serupa dengan yang lain, nak. Allah enggak butuh tempat, nak. Tanamkan itu sama anak-anak kita, jamaah rahimakumullah. Wa illam yakun anid dalilin, walaupun pada tingkat itu, pada tingkat pemahaman di tingkat mukallaf yang baru anak-anak itu, belum kita sampaikan dalil-dalil secara detail, tidak masalah. Yang mereka sudah tahu itu, yang penting mereka sudah tahu itu, bahwasanya sebagai seorang muslim kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, Pak. Ajarkan kepada mereka adab. Ini penting. Adab itu penting. Dalam satu kitab, jamaah rahimakumullah, ini kitab Tanqihul Qaul, ini saya mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulamu, gulam itu anak kecil, belum balik dia. Yu'aqqu anhu yauma sabi'i. Yu'aqqu, hakikahkan dia pada umur 7 hari. Anak kecil itu akikah umur 7 hari. Kalau kita berapa hari, Pak, kita di sini? 7 hari ya? 7 hari. Ada yang kelipatan tuh 7 juga. Nggak sampai nggak apa namanya, enggak diakikahkan 7 hari, kelipatan tuh 7 terus. Wa yusamma, dan berikan namanya pada usia 7 harinya. Wa yumatu anhul adza, dan bersihkan diri anak itu dalam usia 7 hari. Makna bersihkan di sini apa? Bukan dimandii, tapi dikhitan. Dikhitan umur 7. Coba kita berapa hari khitannya? Udah kelas 6 SD baru khitan. Betul ya, Pak? Udah kelas 6 SD baru khitan. Rasul mengajarkan umur 7 hari khitan. Kita ada kelas 6 SD, mau masuk SMP kelas 1 baru di khitan. Fa iza balagha sitta sinina uddiba, maka apabila sudah genap umurnya 6 tahun, uddiba, ajarkan padanya adab kesopanan. Macam mana jalan di depan orang tua, macam mana bicara depan orang tua, macam mana adab ketika orang tua ada tamu di rumahnya. Ingat kali dulu saya, Pak, dulu ingat saya itu, kecil-kecil saya itu. Kami 3 abang adik, 3 laki-laki, saya yang paling tua. Adik saya kecil masih itu, masih melendot-lendot sama orang tua saya, emak saya. Kalau emak saya, ayah saya ada tamu di ruang tamu, saya baru pulang dari main keluar itu, masuk saya, salam dulu sama tamu itu, baru masuk saya ke dalam. Tak boleh saya duduk ikut di ruang tamu itu. Pernah kejadian, yang datang kawan ayah saya almarhum, duduk di ruang tamu, cerita dengan almarhum. Kawan ayah saya ini bawa gorengan, tempe, bakwan, makan sama-sama. Saya pulang dari main bola, ingat saya itu, Pak, saya kelas 3 SD, tempat SD. Sini ada gorengan nih, bawa. Saya ambil gorengan itu, Pak, saya makan, duduk di situ sebentar. Dipanggil emak saya dari balik jendela, dari balik pintu dapur. Sini, kata emak saya. Bangkit saya cepat, Pak. Saya pikir apa dipanggil saya gitu. Begitu sampai dapur, apa kejadian? Dua jari mamak saya macam capit kepiting itu dicubitnya pinggang saya ini. Jangan kau biasa, waktu ayah mau terima tamu kau duduk di situ, nggak sopan. Anak zaman sekarang, bapak mamaknya terima tamu, dia duduk di situ, nyantelkan apa ngomong bapaknya, ngikut apa ngomong tamu tuh, betul? Adab kurang kita, Pak, hari ini. Bukan salah anak. Kadang orang tua yang lalai mengajarkan adab kepada orang tuanya. Ditarik nih saya nih. Besok-besok jangan lagi kau biasa. Ada tamu ayahmu kau duduk di situ. Awak cuma ngambil pisang goreng, Mak. Jangan kau ambil. Apa kurang pisang gorengku nih, kata Mak. Begitulah luar biasa tuh, Pak. Adabnya orang tua zaman dulu.
Ingat saya waktu di pondok, diingatkan saya waktu pulang rumah. Kau kok jemur baju macam mana? Kata makmu. Kata mak saya. Begini-gini mak, jangan, kata mak. Itu kalau kau jemur baju, walaupun ke tempat nama kami itu namanya ini, apa namanya, barak-barak itu, pondok-pondok itu. Kau jemur itu, bajumu, kain sarungmu, sorbanmu di depan, bagian dalammu di tengah, ada lagi sarungmu agak besar belakangnya. Jadi yang tengah-tengah itu tak kelihatan oleh siapapun. Tingkat itu diajarkan orang tua, Pak. Ada hari ini diajarkan orang tua kita kepada anak kita? Jarang, Pak, jarang. Udi, Pak, ajarkan dia adab. Fa iza balagha tis'a sinina uzila firashuhu. Fa iza balagha sinina, kalau sudah sampai umurnya 9 tahun. Ini. Uzila firashuhu, pisahkan tempat tidurnya. Jangan biasakan anak kita laki perempuan, walaupun abang adik, kakak adik, umur sudah gede masih satu ranjang, jangan pisahkan dia. Jangan biasakan anak kita sudah gede pun masih tidur sama kita, jangan pisahkan dia. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza balagha salasa asyarata sanatan duriba ala salati, kalau umurnya sudah 13 tahun masih dia tinggalkan sholat, pukul anak itu. Tapi ingat cara mukulnya. Nah ini kadang-kadang kita nih mukuli anak macam mukuli maling, ku tengok. Main hantam kepala aja, tidak boleh itu. Dalam Islam ada aturan mainnya macam mana mendurip, memukul anak itu. Jangan pakai broti 2-3 dihantamkan anak kita. Bukan makin taat, makin dia makin melawan kepada kita. Dalam kitab Khazinatul Asrar, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada disebutkan dalam pengarang kitab Khazinatul Asrar, apabila anakmu itu sulit bebal dalam pelajaran. Apa tuh maknanya itu? Sulit nangkap materi pelajaran itu sulit, menghafal itu payah. Nah, atau anakmu itu apa dibilang ya, punya akhlak yang buruk, dinasehati melawan, bicaranya kasar, memaki dan lain sebagainya. Dalam Khazinatul Asrar disebutkan ketika malam turun hujan, maka tampung air hujan itu. Nah, lalu bacakan pada air hujan itu suratul inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali. Bacakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 7 kali. Lalu bawalah air itu, usaplah kepada dahi sampai belakang kepala anakmu dengan bersalawat kepada Nabi, serta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilembutkan hatinya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kubikin Ustaz, malam tuh waktu hujan petir itu ku ambil air hujan, ku tampung, udah ku bikin, udah ku raupkan ke mukanya lagi, udah ku sapukan ke kepalanya lagi. Begitu azan subuh malah nggak bangun dia Ustaz. Berapa kali ya Pak bikin? Baru sekali. Jangan berkali-kali sampai hidayah itu datang. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi anak ini memang sulit, Pak. Fa iza balagha 16 sanatan zawajahu abuhu. Kalau umurnya sudah 16 tahun, carikan jodoh anak itu. Yang nyarikan siapa? Ayahnya. 16 tahun nikahkan dia.
Sekarang 16 tahun nikah nggak dikasih Pak sama pemerintah. Saya punya sepupu ngaji di pondok pesantren Lok Nibung, Aceh Utara, perempuan, umur 19 tahun, dilamar oleh gurunya. Gurunya sudah siap nikah, tapi begitu diajukan kemana itu namanya, untuk ngurus surat apa namanya itu, KUA, tidak diizinkan. Kenapa? Belum apa namanya, cukup syarat umur untuk menikah. 19 tahun itu belum bisa nikah, tapi di kitab 16 tahun ayahnya suruh nyariin jodoh. Summa akhadha biyadihi wa qala, kemudian ambil tangan anak itu, ayahnya. Apa ayahnya bilang? Qad adabtuka, sungguh telah kuajarkan adab kepadamu, wa 'allamtuka, kuajarkan ilmu pengetahuan kepadamu, wa angkahtuka, aku juga telah nikahkan engkau dengan laki-laki yang baik. A'udzu billahi min fitnatika, aku berlindung kepada Allah dari fitnah yang kau bawa nantinya. Makanya kalau ada anak kita gadis yang sudah ada yang suka sama dia, nikahkan terus. Jangan nunggu-nunggu, belum kerja deh Pak Ustadz lakinya itu, nanti makannya cemana. Jangan pikir makan itu, Allah yang ngatur itu, daripada dia berbuat zina. Mak-mak lagi zaman sekarang Bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada anaknya udah berumur 20 lebih, tak ada laki yang datang ke rumah, gelisahnya luar biasa mak-mak itu. Macam anaknya ndak laku saja. Tapi kalau anaknya itu malam dibawa sana, dibawa sini sama anak laki-laki, senangnya, bangganya luar biasa. Padahal sudah tidak langsung orang tua itu telah terjumus kepada dayus, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga kita kalau anak gadis kita diboncengi anak laki yang bukan mahramnya. Jangan bangga, jangan bangga, jangan bangga. Malah bersedih dan berduka kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencampakkan kita dalam kelompok orang-orang yang dayus. Siapa itu dayus? Orang yang diberikan tanggung jawab di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berputih mata melihat orang yang menjadi tanggung jawabnya berbuat maksiat di hadapannya. Hati-hati. Adab ini penting Pak, apalagi anak-anak kita ini. Sebut ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rahimakumullah, itu Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya gini, kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Zar sedang duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza bil Hasani wal Husaini, dan ketika itu dua cucunya Hasan dan Husain, ridha Allah anhuma, atas keduanya Hasan dan Husain, rukiban ala katfin jaddihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakiban itu maknanya naik. Naik kemana? Ala katfi jaddihima, di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya cucunya kan mengkek sama kakeknya, lendotan naik punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa yuhadditsana falamma firaghu min hadithihi qala lahuma. Tiba-tiba saja Hasan dan Husain itu turun dari pundak kakeknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul heran, nanya Rasulullah, "Anzila ya auladi?" Kok turun hai anak-anakku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok turun? Fa uqbila Ali karamallahu wajhah. Rupanya Hasan dan Husain nengok ayah mereka Sayyidina Ali datang. Datang nengok Sayyidina Ali datang. Rasul sedang duduk dengan Abu Zar, cucunya sedang lendotan di pundak Rasulullah, tiba-tiba Sayyidina Ali datang. Itu cucunya langsung turun dari pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nanya, kok turun? Kenapa? Fa uqbila Ali karamallahu wajah. Rupanya datang Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajah.
Falamma ra'yahu khafahu wa nazzala an zahrihi jiddahuma. Ketika dua anak itu melihat ayahnya datang, ketakutan mereka. Hingga mereka turun dari pundak kakeknya itu. Nengok ayahnya datang, takut turunnya. Zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang. Ada macam gitu anak kita. Oh, jarang. Ada, tapi jarang. Takut. Faqala lahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata bagi keduanya Hasan dan Husain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ballukum, apa yang buat kau itu takut hingga kau turun dari pundakku hai anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Hasan dan Husain berkata, hafna min abina, kami lihat, kami takut sama ayah kami Ali bin Abi Thalib. Rupanya Ali ngajarin, sama orang tua sopan, sama orang tua harus tahu aturan, sama orang tua harus sama adab, walaupun itu kakekmu sendiri. Mungkin begitu Ali bin Abi Thalib bilang. Sama orang tua jaga adab, sama orang tua harus sopan, walaupun itu kakekmu sendiri, nabimu sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sembarang kakek, tapi juga seorang nabi. Begitulah Ali ngajarin Hasan dan Husain. Kami takut kakek karena ayah kami datang. Fa uqbila Ali radhiyallahu anhuma alaihima wa darabahuma. Ali datang, ditarik anaknya dua-dua. Wa darabahuma, dipukul pantatnya sama Ali. Nakal, pek. Nakal, pek. Nah, nukulnya. Dipukul sama Ali. Wa qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al adabu khairul lakuma, adab itu lebih bagus untuk mereka ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Kan begitu tengok cucunya dipukul sama Ali, kan kakeknya ini kan sedih. Nah, kita Pak kalau punya cucu dijewer sama mamanya, marah gak kita? Kita yang marah. Ada cucu dijewer sama emaknya, yang marah neneknya. Ada cucu dijewer sama ayahnya, yang marah siapa? Kakeknya. Nah, begitu Ali mukul pantat Hasan Husain, yang marah Rasulullah. Puk, puk, dipukul. Ali bilang, al-adabu khairul lakuma ya Rasulullah. Adab itu lebih penting, lebih bagus kepada mereka ya Rasulullah. Karena Ali menganggap mereka lendotan di pundak Rasulullah itu tidak ada adabnya. Nah begitu. Nah, Ali. Orang tua kok digituin. Ah, gitulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, hai Ali, la tanhar Hasan wa Husain. Jangan kau marahi Hasan dan Husain. Ali, jangan kau marahi Hasan Husain. Ali, jangan kau pukul dia. Nah, ini sifat sayangnya seorang kakek kepada cucunya. Fa innahuma raihanataya, karena mereka kedua itu adalah apa namanya, harum-haruman surga bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahatun qalbi, dan juga apa namanya itu, rahatun qalbi itu maknanya penghibur hati. Rahatun qalbi, penghibur hatiku ya Ali. Wasariratul kabadi, dan juga rahasia-rahasia hatiku ya Ali. Itu cucunya Hasan dan Husain itu orang yang paling disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ali karamallahu wajah, berkata Ali karamallahu wajah, sami'an wa ta'atan, saya dengar dan saya taat ya Rasulullah. Nah, begitu Ali dibilang Rasulullah, jangan kau pukul Hasan dan Husain Ali, dia itu kesayanganku, cucuku, belahan jantungku, kata Rasulullah. Ali langsung dengar, sami'an wa ta'atan, saya dengar dan saya taat ya Rasulullah. Ali ini, Ali. Begitu ditegur Rasulullah, langsung dengar, langsung taat, dilepas anaknya. Fanazzala Jibrila, turun malaikat Jibril. Nah, ini saya bilang tadi, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
turun malaikat Jibril, jamaah rahimakumullah. Ngapain malaikat Jibril? Waqala, berkata malaikat Jibril, ya Muhammada, hai Muhammad, al-haqqu, itu yang dibuat Ali bener itu, kata Jibril. Yang dibuat Ali itu bener itu. Kenapa? Atraku aliyan yu'addibahuma. Ali itu sedang mengajarkan adab kepada kedua anaknya. Ya. Makanya Pak, mohon maaf nih kadang-kadang sikap sayang seorang kakek, sikap sayang seorang nenek yang berlebihan bisa mengakibatkan manja tak tertolongnya cucu-cucunya itu. Boleh kita sayang sama cucu, boleh kita sayang sama anak, tapi jangan sempat gara-gara itu adabnya hilang kepada orang yang lebih tua. Anak zaman sekarang coba tengok tuh Pak. Ada orang makan, mintalah kata dia. Itu bukan adab itu Pak. Orang tuanya biasa aja dia bilang, udah pandai ya, udah pandai minta sekarang ya. Dia pandai minta katanya. Padahal itu bukan adab dalam Islam. Islam nggak ngajari macam gitu itu. Nah. Hingga nanti sudah gede dia menganggap apa yang dia lakukan waktu kecil itu benar di mata dia. Hingga nanti waktu besar dia biasa minta-minta sama orang. Orang beli apa saja, orang punya apa saja, dia merasa ingin juga memiliki itu. Kenapa? Dari sejak kecil dibiarkan itu. Tak diajarkan oleh orang tuanya, itu bukan milikmu, kau jangan minta-minta yang bukan milikmu. Inilah kita jamaah rahimakumullah. Karena sayangnya kita dengan anak kita, sayangnya dengan cucu kita, hingga kita menyebabkan dia apa namanya itu, merasa apa namanya itu ya, merasa bener lah hidupnya itu. No, ada yang dibelain kok, kakek bela kok. Ada seorang ibu datang ke tempat saya jamaah rahimakumullah. Ibu tuh bilang, Pak Ustadz, ada apa? Saya udah 1 minggu nih nggak selera makan Pak Ustadz, nggak bisa tidur saya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Saya teringat anak saya itu di pondok katanya. Oh, rupanya anak ibu masukkan ke pondok. Iya Pak Ustadz. Ya baguslah. Tapi saya nggak bisa tidur Pak Ustadz. Macam mana makan dia di sana Pak Ustadz? Macam mana tidur dia di sana Pak Ustadz? Saya bilang sama ibu itu, Bu, lebih bagus ibu menangis sekarang daripada nanti ketika sudah tua ibu yang menangis gara-gara dia. Nih Pak. Lebih bagus kita yang nangis sekarang daripada nanti setelah kita tua baru menangis gara-gara tingkahnya. Di pondok dia diajarkan agama, di pondok diajarkan adab dia, hingga nanti ketika dewasa dia ngerti agama dan paham adab ketika hidupnya. Daripada ketika kecil kita biarkan dia tak belajar agama, tak peduli adab, demi kita tetap senang berada dengannya, hingga nanti ketika dewasa dia tak berlaku secara agama, tak berpaham tentang adab, baru giliran kita yang nangis gara-gara dia. Jadi Pak Ustadz, ku jemput. Tak usah ngapain dijemput, saya bilang. Aku tak bisa tidur Pak Ustadz. Alah, sebulan 2 bulan itu, aku bilang gitu. Habis itu biasa itu, aku bilang gitu. Biasa. Kalau ibu kangen, bacakan doa, mohon kepada Allah, berikan keselamatan untuknya, berikan kepada dia hidayah agar ilmu yang dia tuntut di sana membawa kebaikan baginya. Itulah doa orang tua yang paling baik kepada anaknya. Nah, jadi Pak rahimakumullah, adab itu penting tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan kita menjadi orang tua yang apa namanya ya, tidak mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Summa ma yahtaju ilaihi liiqamati faraididdin. Setelah diajarkan anak-anak kita itu tentang pemahaman akidah yang baik dan benar,
Tsumma ma yahtaju ilaihi liiqamati faraididdin. Ajarkan kepadanya apa itu yahtaju ilaihi, sesuatu yang diperlukan baginya, liiqamati faraididdin, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Setelah ditanamkan ketauhidan, ajarkan kepada dia hal-hal yang diperlukan untuknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan kepadanya. Ka'arkanis sholati, seperti ajarkan kepadanya rukun-rukun sholat. Nah, ini pun kadang anak kita nggak tahu berapa rukun sholat. Nah, 6 kata dia. Rukun sholat 6 kata dia. Bapak boleh tanya tuh Pak. Sekali kita survei itu anak-anak sekolah-sekolah kita itu. Wasaumi wasurutihima, ajarkan tentang mereka puasa dan syarat-syarat melaksanakan sholat dan puasa. Anak zaman sekarang coba Bapak lihat tuh, kalau sholat tuh bergoyang-goyang, bergoyang-goyang. Lagi sholat kakinya digoyang-goyang, garuk kakinya itu. Pelan dia membatalkan sholat kan? Berarti apa? Mereka tidak faham sholat secara sholat sebenarnya. Mana boleh bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat membatalkan sholat. Tapi coba kita lihat sekarang anak zaman sekarang sholat biasa-biasa, santai saja dia sholat. Kenapa? Tak ada bekal ilmu padanya. Setelah itu kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan itu. Wazzakati in malika malan walau kana hanaka sa'in. Dan ajarkan dia tentang kewajiban zakat jika ada harta padanya, walaupun harta itu cuma sebentar di tangannya. Ajarkan zakat. Jangan jadi orang pelit lah. Di bulan Ramadan ini ajari anak-anak kita nih biar jangan jadi orang pelit nih. Semana Ustadz? Sedekah. Ajarkan dia sedekah. Nak, kenapa? Nanti malam ke masjid, nak. Ke masjid ya. Sholat taraweh, sholat taraweh. Ini ada duit 5.000. Untuk apa ya? Jajanku? Bukan. Nanti malam kalau kau sholat taraweh lewat celeng masjid, kau masukkan uang ini ya. Nah, ajarkan anak kita itu. Didik dia dari kecil. Nah, jadi ketika dia ke masjid terbiasa. Aku bawa duit. Waktu dulu ayahku itu biasa ngasihkan aku 5.000 untuk celengkan masjid. Nah, ini 5.000 nak. Untuk jajan kuyah, enggak. Nanti waktu lewat celeng masjid di hadapanmu, kau colokkan uang di dalam celeng masjid. Nah, ajarkan dia itu. Jadi dia paham itu, sedekah itu besar nilainya. Apalagi bulan suci Ramadan. Man fatara shaimun, barang siapa yang memberikan makan berbuka puasa orang yang puasa, kana lahu mithlu ajruhu, sama nilainya dengan nilai orang itu berpuasa. Karena saya selalu bilang kemana-mana itu, saya bilang kalau bulan Ramadan ibu-ibu bapak-bapak dibilang sama wak pimpinan kepala lingkungan, kepala lorong untuk bawa apa itu namanya, kuih takjil ke masjid atau menasa, bawa yang terenak dan terbaik. Saya bilang itu. Kok gitu Ustaz? Jangan makanan yang bapak dan ibu tak selera itu pula yang bapak sodakohkan. Saya bilang itu. Begitu Ustaz? Ya iyalah. Hasil survei Bu, saya bilang itu hasil survei. Ini survei. Sudah 9 malam Ramadan, hasil survei itu makanan terfavorit di masjid, menasah dan juga musola yang disedekahkan oleh jamaah untuk berbuka puasa atau jaburan orang yang tadarus, yang memenuhi piring-piring di musola dan masjid itu, top ranking sementara masih dikuasai oleh bakwan dan risol. Itu bakwannya pun kalau diangkat bergoyang macam gini, menetes minyaknya sudah. Betul ya? Padahal di rumahnya makanan lezat-lezat itu, tapi yang diantarkan itu. Saya sering bercanda sama ibu-ibu bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Apa enggak wak imam suaranya serak-serak becek, wak bilang serak-serak becek, yang dimakan berminyak terus, bilang gitu. Semakin besar nilai semakin besar sodakoh yang kita keluarkan, maka semakin besar pula nilai pahala yang Allah berikan untuk kita.
Tanamkan itu kepada keluarga di rumah kita. Bilang sama istri kita, hari ini buat apa kita mak takjilnya? Oh ayah, kita bikin kolak pisang. Lebihkan 3-4 mangkok. Untuk apa ya? Mubazir banyak kali. Ya jangan kita makan sendirilah. 3 mangkok itu antarkan ke tetangga sebelah, antarkan ke masjid. Ini kadang-kadang tidak ini. Makanya saya bilang jamaah rahimakumullah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Makanya puasa Ramadan dikunci di akhirnya dengan satu ibadah, yaitu ibadah zakat fitrah. Maknanya apa? Bukan hanya urusan dengan Allah, tapi urusan juga dengan manusia. Thumma ta'allumul ahkamil lati yaksiru wuku'iha idza arada ayyubashira iqdan. Kemudian ajarkan pula tentang hukum-hukum yang banyak. In arada ayyubashira aqdan, apabila ingin kamu itu berakad bai'an untuk jual beli, ajarkan anak kita itu juga akad jual beli itu. Tak sah jual beli, dia bilang gitu, tanpa akad. Akad, makna akad itu ada lafaz yang diucapkan oleh si penjual dan diterima oleh si pembeli. Ku jual barang ini untukmu. Si pembeli bilang, ku terima barang ini dan ku beli barang ini untukku. Itu akad namanya. Kalau anak kecil kita suruh ke warung, ada akad baginya? Tak ada. Makanya ada sebagian pendapat ulama mengatakan tak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh. Hati-hati itu. Nak, tolong mamak sebentar lah. Ada apa mak? Belikan mamak belacan sebentar di warung itu. Anak yang beli belum baligh itu. Hati-hati itu pak. Sampai segitulah Islam ngajarin itu. Tingkat jual beli pun harus ada syarat-syarat dan cara-caranya itu. Kalau tidak, maka tidak sah jual beli. Wa kawajibatil qasmi bainaz zaujatin, dan juga diajarkan kepada anak-anak kita yang sudah baligh itu tentang apa? Tentang hak dan kewajibannya berumah tangga. Nah, jangan tahunya nikah aja, hak nggak tahu, kewajiban nggak tahu. Nah, ini. Makanya banyak zaman sekarang jamaah rahimakumullah 2-3 bulan menikah ribut cerai, banyak kejadian. Karena dia pikir nikah itu macam pacaran. Nah, nikah itu lebih rumit daripada pacaran. Zaman sekarang kan modalnya gitu, udah suka-suka nikah dia. Nggak ada paham dia tentang apa haknya, apa kewajibannya. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Wa yajibu aidan ta'lumu dawai amradil qulubin, dan diwajibkan juga agar anak itu diajarkan apa? Dawai amradil qulub, obat penyakit hati. Contohnya mana? Kal hasadi, seperti penyakit hasad. Hasad itu apa Ustaz? Dengki. Dengki itu Ustaz di atasnya iri. Kalau iri itu bapak beli kereta, awak dalam hati bilang atau bilang sama kawan sebelah, macam dia aja yang bisa beli kereta, sombong kali ku tengok. Nah, iri dan dengki, hasad begini. Macam mana nikmat yang ada sama orang itu hilang, sebagaimana dia juga nggak dapat nikmat itu hasad. Macam dia aja yang punya kereta baru, aku juga sanggup beli kereta macam gitu. Sombong kali, ku sumpahin jatuh sok paret, hilang keretanya. Ah, itu hasad tuh. Itu hasad tuh. Itu hasad tuh. Itu dengki itu. Banyak itu pak, kan tidak banyak. Wal ujubu war riya, penyakit hati mana? Ujub, riya. Apa itu ujub? Ujub itu pamer. Pamer. Ujub itu membanggakan dirinya. Kalau nggak ada aku di masjid ini, nggak jalan. Jalan. Kalau di kampung ini nggak ada awak, nggak jadi apapun. Hati-hati itu. Ujub.
Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujub itu ibarat sekam. Sekam itu api dalam sekam. Apa itu, Pak? Yang menggerogoti dari dalam amal kita. Nggak sadar kita, Pak. Tapi amal kita habis. Wal kibrin, apa kibrin? Sombong, takabur, merasa besar diri, bangga dengan apa yang punya, padahal yang dia punya hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, puasa kita, sholat kita bisa hilang nilainya gara-gara penyakit hati ini. Hasad, riya, ujub, sombong atas amal yang kita buat. Nah, ini diajarkan ini. Inilah hal-hal penting yang wajib diajarkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalau ayah itu tak punya kemampuan mengajar anaknya, maka carikan guru untuk mengajar anak itu. Itu kewajiban orang tuanya. Ya, jamaah rahimakumullah. Sampai disitulah kewajiban yang harus diajarkan kepada seorang anak yang menjadi tanggung jawab orang tuanya kepada anaknya. Kalau seorang anak ayahnya sudah meninggal, maka kewajiban itu jatuh kepada walinya untuk mengajarkannya hal-hal yang tersebut tadi di atas. Agar apa? Agar hidupnya itu menjadi hidup yang membawa kebaikan bagi dirinya, membawa kemanfaatan untuknya, menjadikan sebab dia selamat dunia dan selamat akhiratnya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup pengajian kita, ada barang waktu 15 menit, mungkin ada yang ingin disoalkan atau didiskusikan, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita ucapkan saja tanpa dipegang tangan gitu bisa. Itu pegang tangan itu bukan bagian akam saro, itu bukan. Dengan kita ucap itu sudah selesai, itu nggak mesti harus saya jual ya. Saya jual ya, yang beli nggak jauh. Ya tidak masalah, itu sudah terlepas kita. Urusan dengan dia itu. Akad itu ucapan, Pak. Akad itu ucapan. Ucapan secara lisan yang disadari dan didengar langsung oleh si yang mengucapkan akad dan orang yang menerima akad. Secara lisan dia ucapkan itu. Itulah ketika kita bermuamalah itu diajarkan hal-hal yang demikian itu. Nah, itu yang penting sekali itu hari ini. Kalau tidak ada itu maka tidak kita bilang ya, kalau dalam bahasa kitab itu memang tidak sah jual beli kalau nggak ada akad. Nggak sah jual beli, nggak ada akad. Karena diajarkan akad tuh. Ya, Pak. Sekarang banyak menggunakan online, Pak. Ya. Nanti COD semuanya bayarnya. Karena kita yang jualnya nggak kenal. Terus sekarang semua anak muda belinya lewat semua. Satu, dua, kalau dengan non muslim, banyak juga banyak non muslim atau di studio ada bilang enggak, itu gimana? Dia bukan pemilik, gimana? Dia bukan pemilik studio ya. Ya. Tapi dia diberikan kuasa oleh pemilik untuk menjual barangnya. Yang online, jamaah rahimakumullah, itu ada pembahasan fikih yang lain. Maksudnya begini. Ada akad yang bisa diwakilahkan akad itu. Segini. Saya beli satu barang ini, HP ini saya beli online. Lalu saya telepon itu. Telepon biasa online itu telepon ya. WA. Kalau WA kita bilang. Kita WA dia. Saya beli barang ini. Warnanya ini. Modelnya begini. Harganya ini. Dijawab sama dia. Barang sudah ready, Kak, kata dia. Apa kita kirimkan? Dikirimkan. Mohon dibayar ditransfer uangnya. Lalu kita transfer uang itu, kita kirim bukti transfernya.
Begitu kita kirim butuh transfer, kita hubungi lagi. Saya sudah kirim uang untuk pembelian barang tersebut di atas. Wajib ditunggu balasannya. Sudah kami terima Kak pembelian barang itu. Sahlah akad ketika itu. Ya. Ya kita tetap harus akad Pak. Walaupun non muslim itu nggak ngerti akad. Saya beli ya baju sama kau satu, nah, kan? Nggak dibalas sama dia, dikirim aja barang tuh, ya kan? Dikirim aja barang itu. Ya maklum karena dia bukan orang muslim. Tapi kita sudah mengucapkan lafaz akad itu. Nah, kita sudah mengucapkan lafaz akad itu. Nah. Atau dia bilang, ya udah aku jual, kata dia. Ada sah itu akad itu. Nah. Jasa Ustaz, jual jasa itu ya akad. Jual jasa contohnya saya gini, saya capek badannya nih. Lalu saya panggillah satu orang yang biasa tukang kusuk. Saya kan nggak beli barang sama dia. Tapi saya minta kepadanya untuk mengusukkan saya. Artinya dia menjual jasa kepada saya. Nah kan. Lalu setelah dia menjual jasa kepada saya, lalu saya berikan upah kepadanya. Berapa biasa bang? Pak Ustadz, biasanya itu 1 jam 50.000. Ini saya kusuk Pak Ustadz 2 jam. Berapa ridhonya Pak Ustadz lah? Nah gitu. Saya kasih kepada 75.000. Ini bang, uang 75.000. Sebagai ucapan terima kasih saya, karena abang sudah mengkusuk badan saya. Untuk jasa seperti itu Pak, nggak ada akad yang seperti jual beli. Tapi ucapan terima kasih. Nggak ada. Saya beli ya jasa kusuk situ pada saya, enggak. Karena dia bukan bentuk barang, tapi bentuk jasa. Barang jasa. Tapi kalau Quran jangan beli barang. Ini hati-hati nih. Tapi berapa hadiah Pak? Ini misalnya Quran, nih. Saya ke pajak. Pak, yang itu Qurannya? Iya. Pak, mari Pak, saya lihat cantik ya. Iya. Berapa hadiahnya ini Pak? Hadiah untuk ini berapa hadiah? 100 Pak Ustadz. Nah ini Pak, hadiah untuk Quran. Berapa? Nah, bukan saya jangan beli Quran ini. Karena ini barang yang ya Quran ditawar gitu kan. Boleh hadiahnya jangan 100 Pak, 75 Pak, boleh hadiahnya 175. Boleh. Nah, jangan boleh Pak harga Qurannya saya minta kurang gitu. Jangan ya, jangan ya. Nah. Ada lain Pak? Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.